awalnya tidak terkait dengan Zhang Yixing, tetapi ada orang yang sengaja orang menuduh Winter menggunakan tata bahasa tidak. Dikarenakan hal ini telah terungkap, akankah Lami akan debut? Yang ternyata teman kelas dari Hyunjin Stray Kids. Annyeonghaseyo cengedul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Pada untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya asal saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke, untuk berita pertama, ini ada berita yang menghebohkan juga ya, datanya dari Lai EXO. Jadi baru-baru ini Lai dan juga ada salah satu selebriti dari Cina, ini kayak dicurigai mereka itu punya anak. Dan Lai sendiri itu telah memberikan respon terkait tuduhan tersebut. Jadi pada tanggal 5 November 2021, netizen Tiongkok dibuat heboh dengan sebuah tweet yang dirilis seorang blogger dengan 900.000 pengikut di platform Douban. Nah, blogger itu menuliskan bahwa terdapat daftar selebriti pria yang punya bayi dengan seorang penggemar. Selebriti itu disebutkan merupakan pria yang lahir tahun 90-an dan dia juga merupakan duta atau brand ambassador dari banyak merek-merek ternama. Dan untuk clue yang terakhir, dia juga menyebutkan bahwa pria itu punya 3 huruf nih guys pada namanya. Dan menanggapi hal tersebut, berbagai netizen sudah mencari dan menerka-nerka selebriti pria ternama yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh sang blogger. Lai EXO aka Zhang Yixing menjadi dugaan pertama karena ia juga merupakan duta dari Valentino dan juga pembicara dari Chomet. Sementara itu, selebriti pria lainnya yang dicurigai adalah Chai. Dan dari kedua nama selebriti yang telah dituduhkan, ada salah satu dari mereka yang telah speak up, yaitu Lai. Jadi pada tanggal 6 November, studio dari Zhang Yixing merilis pernyataan resmi mengenai akun yang menyebarkan desas-desus palsu tentangnya. Mereka menuliskan rumor palsu dan juga jahat tentang Zhang Yixing secara serius melanggar hak reputasinya. Studio juga mengklaim mereka telah menemukan alamat IP dari 2 pengguna tertentu yang membuat rumor negatif dan juga memperingatkan mereka yang terlibat untuk segera menghapus rumor palsu tentang Lai. Studio dari Zhang Yixing juga mengumumkan bahwa mereka telah mempercayakan semua hak kepada pengacara untuk menangani hal tersebut, melengkapi pengumpulan bukti dan juga melakukan proses hukum terhadap mereka yang menyebarkan desas-desus. Resolusi cepat dan tegas dari studio Zhang Yixing telah menerima tanggapan positif dari para penggemarnya yang percaya bahwa troll internet yang menyebarkan desas-desus palsu harus diadili. Netizen juga setuju dengan langkah yang telah diambil oleh studio dari Zhang Yixing. Adapun komentar dari netizen adalah, itu bagus, aku tahu memang bukan Lai dari awal. Sudah aku bilang Lai itu hanya tinggal di rumah dengan 4 kucingnya saja. Tentu saja itu bukan Lai. Aku selalu percaya sama Lai, tidak sekalipun aku harus meragukannya setiap kali ada rumor baru. Jika berita kencangnya diterbitkan, penggemar akan tetap senang untuknya, tapi sayang, dia masih lajang. Desas-desus yang disebarkan oleh blogger itu awalnya tidak terkait dengan Zhang Yixing, tetapi ada orang yang sengaja mengisyaratkannya kepada Zhang Yixing. Waduh, parah juga sih, rumornya gila. Tapi gercep banget loh guys studionya si Lai. Hal-hal kayak gini memang harus ditindaklanjuti dengan cepat guys. Kalau lama-lama tuh waduh parah juga. Ntar soalnya impactnya ke dia itu, ke image-nya dia juga bakal buruk. Ini aku suka nih, kegercepannya dia itu aku suka banget. Ya kita harapkan semoga yang menyebarkan fitnah tersebut dapat segera ditangkap gitu ya kan. Tapi kalau aku lihat tadi sebenarnya untuk yang ngebuat postingan itu nggak langsung nuduhin sih siapa-siapa yang dimaksudkan oleh dia. Tapi kebanyakan netizen memang ya, netizennya aku lihat itu langsung nunjukin ke Lai sama yang ini gitu loh. Tapi apapun itu syukur deh Lai sudah mengambil tindakan. Dan untuk tema kedua kita akan bahas tentang Winter aespa. Jadi Winter aespa itu baru-baru ini dikritik lagi oleh netizen. Jadi pada tanggal 8 November, foto percakapan antara Winter dan juga seorang penggemar melalui Bubble telah diposting di komunitas online dan saat ini menjadi topik hangat di kalangan netizen. Dalam percakapan mereka, Winter bertanya kepada penggemar, "Apakah kamu makan banyak? Apakah makanannya enak?" Penggemar pun kemudian menjawab, "Ya, kamu makan banyak juga ya." Yang dibalas oleh Winter, "Kamu pasti sudah makan banyak, bagus." Nah, pelantun selebriti itu juga melanjutkan dengan mengatakan, "Kenapa kamu tertawa begitu keras? Apa yang lucu? Bukankah itu lucu?"
Nah, bagi mereka yang tinggal di Provinsi Gyeongsang atau kampung halaman dari Winter aespa, ini tidak lebih dari percakapan biasa dikarenakan sang idol menggunakan dialek provinsi. Namun beberapa orang menuduh Winter menggunakan tata bahasa tidak dan mengkritiknya karena berbicara seperti pengguna di situs web ILB. ILB sendiri terkenal dikarenakan penggunanya yang menekankan kebebasan berbicara dan menggunakan hak itu untuk membuat pernyataan dan juga tren yang kontroversial. Salah satunya adalah mengekspresikan kebencian mereka terhadap mendiang Presiden Roh Moo-hyun dan mengejeknya telah melakukan yang namanya bundir. Dalam percakapan bubble-nya Winter bersama dengan penggemar tadi, dia menggunakan tata bahasa no sebanyak 3 kali, mulai dari Okman Himuno, Dendo Hagetno, dan juga Wageli Unno. Nah, gambar percakapan antara Winter dan juga para penggemar telah tersebar di berbagai komunitas online dan juga hal ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan netizen. Pada Oktober lalu sebenarnya aespa pernah menjadi bintang tamu kan di Knowing Bros dan Winter juga menarik perhatian dikarenakan nada dialeknya. Pada saat itu dia mengaku bahwa dia ini berasal dari Yangsan, Provinsi Gyeongsang, dan bahwa dia juga akan berbicara dalam dialek provinsi setiap kali bertemu dengan seseorang yang menggunakan dialek yang sama. Lalu, apakah menurut kamu Winter aespa memang sengaja menggunakan tata bahasa no yang terkenal dari pengguna ILB? Langsung saja sampaikan di kolom komentar pendapat kalian tentang hal yang satu ini. Di sisi lain, Next Level dari aespa menjadi lagu girl group dengan charting terpanjang di full top 10 dalam sejarah. Sementara itu, aespa juga telah mencapai prestasi baru dengan single terbaru mereka yang Next Level di chart music Korea Flow. Dan pada tanggal 4 November pukul 8 pagi waktu Korea Selatan, Next Level dari aespa juga telah mencapai 3.943 jam dalam 10 besar Flow. Ini telah melampaui Dolphin Oh My Girl yang mencatat 3.938 jam. Karena itulah Next Level kini memegang rekor untuk lagu girl group dengan waktu terlama dalam 10 teratas Flow dalam sejarah. Sementara itu, Next Level aespa diumumkan sebagai salah satu nominasi nih guys untuk Best Dance Performance Female Group di Mnet Asian Music Award. Kuartet ini juga akan bersaing dengan Mabia In The Morning dari ITZY dan Dance Oh My Girl, Queendom Red Velvet, ASAP Stacy, dan Alcohol Free dari Twice. aespa juga dinominasikan loh untuk artis wanita baru terbaik dan juga Top 10 Fan Choice Award. Waduh, parah juga ya netizennya, apa-apa dikritik, apa-apa dikritik. Berbicara seperti itu aja dikritik. Emang gitulah guys, kalau kita berada di puncak kayak aespa ini kan berada di puncak banget nih ya kan. Apalagi kayak mereka juga makin sukses. Apapun yang mereka lakukan, detail kesalahan mereka, sekecil apapun itu pasti bakalan dikritik juga. Sejauh ini menurut aku yang paling banyak dikritik itu adalah Giselle, lalu ada juga Winter di urutan kedua, habis itu Karina, dan yang terakhir adalah Ningning. Itu menurut aku adalah ranking dari member-member aespa yang paling banyak dikritik akhir-akhir ini. Apapun itu, kita harapkan yang terbaik untuk member aespa. Semoga mereka dapat tetap kuat menghadapi netizen-netizen yang maha benar. Dan untuk topik yang ketiga, kita akan membahas tentang salah satu extra ini dari SM Entertainment yang pada awalnya itu diisukan akan debut di girl group barunya Starship Entertainment yang Aibe. Tapi sayang, trainee yang satu ini nggak debut di agensi tersebut. Kalian pasti tahu siapa yang aku maksudkan? Bener banget, dia adalah Lami. Lami adalah ex-trainee dari SM Entertainment. Ia lahir pada tanggal 3 Maret 2003 di Busan. Pada tahun 2010, ia muncul di Dusang Dong ATVC FC. Dan pada Mei 2011, ia muncul di video music Winter Dream, Kim Yuna, dan juga Lena Park. Pada tahun 2012, ia memainkan peran sebagai dummy muda di drama SBS Five Fingers. Ia juga memainkan peran sebagai Choi Young Min di JTBC Wife Credit Show. Lalu pada tahun 2013 ia juga memainkan peran Sojin dalam film Thriller Montage. Dan di tahun yang sama ia juga menjadi trainee di SM Entertainment. Dia juga terungkap sebagai trainee baru di bawah SM Rookie bersama dengan member Red Velvet yaitu Irene dan juga Jaehyun dari NCT. Nah, pada tahun 2014 ia membuat penampilan singkat di Red Velvet Happiness music video. Lebih tepatnya sih pada awal-awal video guys. Dia di sana tampil bersama dengan trainee-trainee dari SM lain. Ada Yeri juga kok. Lalu dari tanggal 23 Juli hingga tanggal 17 Desember tahun 2015 ia juga muncul di Disney Channel Korea The Mickey Mouse Club sebagai musketeer bersama dengan member atau anggota dari SM Rookie lainnya. Namun sayang, pada tanggal 12 Februari 2020 dilaporkan bahwa Lami telah meninggalkan agensi setelah 7 tahun menjalani trainee di agensi tersebut. Dan sebelumnya dikabarkan juga bahwa Starship Entertainment itu sedang mempersiapkan girl group baru. Nah, ada dugaan yang menyebutkan tentang kemungkinan Lami yang akan bergabung dengan jajaran member dari girl group barunya Starship tersebut.
Dan selain Lami, ada juga mantan member dari Elite Bubble. Dia juga pernah mengikuti Show Me The Money dan juga Ghost Planet. Siapa lagi kalau bukan Yudayon. Jadi Yudayon itu sempat dikabarkan akan menjadi trainee di Starship Entertainment. Dan akun TikTok resmi dari agensi juga telah memposting cover Zero Attitude dari lagu Aichuan featuring Soyou. Netizen juga mengetahui bahwa Yudayon merekam cover untuk Zero Attitude di ruang latihan Starship Entertainment. Jadi pada saat itu banyak sekali yang berspekulasi bahwa Yudayon, Lami, Jang Won-young dan juga Eugene akan debut bareng. Selain itu, ini Cinggu, rumor bahwa Kakao Corp yang merupakan anak perusahaan Starship Entertainment telah menyapu semua mantan trainee SM rookie. Instagram pribadi dari Lami juga diikuti oleh Yudayon. Lami juga menghapus daftar followers dan juga postingannya secara tiba-tiba dan hanya meninggalkan 3 postingan saja. Banyak yang menantikan debut dari Lami sejak ia meninggalkan SM Entertainment, dan jika dia debut bersama dengan Jang Won-young dan juga An Eugene, tentu kekuatan visual untuk grupnya makin sangat kuat. Namun sayang, nampaknya Lami dan juga Yudayon tak dapat debut bersama dengan girl group barunya Starship karena untuk saat ini semua membernya telah terungkap. Member pertama adalah Eugene, ia merupakan ex-member dari Aichuan dan kelahiran 2003. Lalu ada Gaeul yang lahir pada tahun 2004, Won-young yang juga sama kayak Eugene merupakan ex-member dari Aichuan yang lahir pada tahun 2004. Lalu ada Liz yang selain sama Won-young, berikutnya ada Ray yang lahir tahun 2004, dan yang terakhir adalah Lee So-si-maknae yang lahir tahun 2007. Dikarenakan ini telah terungkap, akankah Lami akan debut? Mengingat perjuangannya yang begitu panjang, kita tentu mengharapkan yang terbaik untuk Lami dan juga dapat debut suatu saat nanti. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir sekarang kita akan bahas tentang Zoo yang ternyata teman kelas dari Hyunjin Stray Kids. Jadi baru-baru ini ada fakta yang terungkap bahwa ternyata Zoo itu bersekolah di SOPA, dan ada juga foto yang menunjukkan bahwa Zoo ini pernah berfoto bareng bersama dengan Hyunjin, yang mana Hyunjin ini juga merupakan alumni dari SOPA. Nah Cinggu, nggak hanya Hyunjin saja, ternyata si Zoo ini juga sekelas sama Yoojong Wikimiki. Kalian itu pasti tahu bahwa Yoojong ini juga merupakan alumni dari SOPA. Nah, berbicara tentang SOPA, kalian tahu nggak guys, sudah terhitung banyak loh idol K-pop yang merupakan lulusan dari SOPA. Mereka adalah Jungkook BTS, Kai EXO, Joy Red Velvet, Suzy, Sehun, Yerin, XG Friend, Minhyun S, Yedan Treasure, Ihi, Taeyong NCT, dan masih banyak lagi loh guys. Dan hal yang identik dari SOPA adalah jas warna kuningnya nih guys. Dan ternyata untuk biaya sekolah di SOPA itu benar-benar mahal banget. Dan SOPA ini juga punya berbagai departemen, mulai dari broadcasting art hingga practical music. Dan setiap departemen itu hanya punya 2 kelas dengan masing-masing berkapasitas 38 siswa saja. Dan gak heran kalau SOPA ini melahirkan banyak sekali idol K-pop yang benar-benar kompetitif banget dan juga menjadi pesaing yang cukup ditakutin. Dan ada hal yang unik dari SOPA, yaitu tentang kurikulumnya nih guys. Jadi para siswa yang sudah debut di dunia entertainment, kalau mereka sedang menjalankan aktivitasnya, maka hal tersebut dihitung sebagai kelas praktek. Keren banget kan? Kalian tuh kerja itu juga sudah termasuk kelas praktek loh guys. Jadi nggak mengganggu aktivitas kalian bersama dengan grup. Dan berbicara mengenai Secret Number, member baru dari Secret Number sendiri yaitu Minji telah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jinni. Kenapa dia berterima kasih kepada Jinni? Jadi Minji ini menuturkan bahwa Jinni lah yang memperkenalkan dirinya ke agensi Fine Entertainment, yang mana saat itu Minji sudah diambang untuk menyerah pada mimpinya sebagai seorang penyanyi. Dalam program radio tersebut, Minji mengatakan lebih lanjut, "Aku sangat berterima kasih Jinni. Aku ingin mengatakannya di sini. Aku benar-benar ingin menyerah pada mimpiku. Terima kasih." Dan sejauh ini Secret Number telah punya 7 orang member, yang mana satu diantaranya merupakan Dennis, itu masih hiatus untuk sementara waktu. Wah, sedih juga ya melihat Minji karena perjalanan dia juga benar-benar panjang banget tuh guys. Dia trainee dulu, habis itu dia juga ngikuti produce, dan di program itu dia juga sudah menceritakan kok bagaimana perjalanannya yang benar-benar sulit banget. Udah 2 kali loh ngikutin produce. Dan pada akhirnya Minji diberikan rezeki ya debut di Secret Number. Semoga aja Minji dan juga member-member dari Secret Number lainnya dapat memiliki karir yang cemerlang di industri music K-pop. Keep fighting for you guys. Oke Cinggu, berita tadi untuk perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.